Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Iqbal Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 17066231115 dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, yaitu ada dua materi ya. Di sini ada Accounting Change and Error Analysis dan yang kedua ada Cash Flow. Oke, langsung aja kita masuk ke Accounting Change and Error Analysis. Jadi, di sini ada soal ya. PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjangnya menggunakan metode cost recovery pada awal tahun 2023. Perusahaan mengubah metode pencatatan tersebut menjadi metode percentage of completion. Manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Di sini ada asumsikan tarif pajak yang ditetapkan itu sebesar 22%. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat di eh, income statement parsial di sini ada ya dari PT Fuadi for the year ended Desember 31 dan ini dalam bentuk mata uangnya rupiah. Di sini ada dua metode, yaitu cost recovery method dan percentage completion method. Di sini income before income tax pada tahun 2021 di cost recovery method itu ada 5 miliar 200 juta. Lalu di tahun 2022 ada 5 miliar 700 juta dan di tahun 2023 ada 6 miliar 600 juta. Lalu di metode percentage completion method, itu di tahun 2021 income before income tax-nya ada 6 miliar, lalu di tahun 2022 ada 6 miliar 900 juta, lalu di tahun 2023 ada 7 miliar 100 juta. Di sini instruksinya ada dua ya. Yang pertama ada buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode yang disajikan. Lalu yang kedua ada buatlah jurnal pada awal tahun 2023 yang harus dibuat. Oke, jadi kita masuk ke instruksi pertama tuh udah buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income ya. Oke, sebentar saya izin zoom. Oke. Nah, jadi di sini untuk tabel ini agak ada kepotong. Oke, jadi di tabel di instruksi pertama buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income. Jadi di sini kita membuat tabel yang pertama yang dari paling kiri yang pasti ada periodenya ya. Di sini periodenya kita ada masukan sebelum tahun 2022, lalu pada tahun 2022. Ini sebelumnya maaf, sebelum 2022 itu maksudnya tahun 2021 ya. Lanjut tahun 2022, lalu ini yang ketiga ini ada sedikit terpotong itu harusnya jumlah awal pada tahun 2023, lalu yang terakhir ada jumlah tahun 2023-nya. Dari sini pre-tax income di samping kanannya ada pre-tax income itu ada kan dua metode ya. Jadi kita masukkan dua metode juga di sini yaitu percentage of completion dan cost recovery. Di sini ada bilangan 6 miliar itu dapat dari mana? Dapat dari percentage completion method pada tahun 2021. Makanya kita taruh di sebelum 2022. Itu ada jumlahnya 6 miliar. Lalu di tahun 2022-nya itu ada 6 miliar 900 juta ya. Di sini dan 6 miliar 900 juta dan jumlah awal pada tahun 2023 itu 12 miliar 900 juta didapatkan dari mana? Dijumlahkan saja 6 miliar ditambah 6 miliar 900 juta. Dapatlah hasil 12 miliar 900 juta. Lalu pada jumlah tahun 2023 ini 7 miliar 100 juta itu dapat dari di income statementnya lagi ya. Di tahun 2023 yaitu ada 7 miliar 100 juta. Oke, lanjut ke cost recovery. Sebelum 2022 itu 2021 nilainya adalah 5 miliar 200 juta. Lanjut di tahun 2022-nya itu 5 miliar 700 juta sama informasi dapat masih dari income statement.
yang disajikan di atas. Lalu jumlah awal tahun 2023 itu 10 miliar 900 juta dapat dari 5 miliar 200 juta ditambah 5 miliar 700 juta. Dapatlah hasilnya lagi 10 miliar 900 juta. Untuk jumlah awal tahun, maaf, jumlah tahun 2023, cost recovery-nya 6 miliar 600 juta itu dapat dari, ada ya di income statement tahun 2023-nya itu 6 miliar 600 juta. Oke, di pre-tax income-nya sudah, sekarang kita ke difference in income. Jadi di difference in income di sini ada tiga bagian, yaitu ada difference, ada tax effect. Tax effect tadi 22%, lalu ada income effect. Yang pertama ada difference. Difference itu didapatkan dari hasil pengurang dari percentage of completion dikurang cost recovery. Jadi di sebelum 2022 atau di tahun 2021 itu kita dapat 800 juta 800. Oh sorry, ini sepertinya, oh oke, maaf, jadi sebelumnya saya izin klarifikasi dulu. Untuk ini saya salah melihat angka, ini harusnya tambah lagi ya 000, karena saya melihatnya ini 6 juta jadi 6 miliar. Oke, jadi anggap aja ini 6 miliar ya, bukan 6 juta. Oke, jadi di difference-nya itu 800 juta. Di sini 800 ribu, kita anggap 800 juta itu didapatkan dari 6 miliar dikurangi 5 miliar 200 juta. Dan 6 miliar dikurang 5 miliar 200 juta hasilnya adalah 800 juta. Lalu tax tax effect-nya itu 22% dapat, tinggal dikali aja 800 juta. Saya tulisin dulu 800 juta. Di sini 22%. Oke, jadi tinggal ditambahin aja, tinggal dikali 800 juta dikali sama 22%. Hasilnya adalah 176 juta. Oke, lalu di sini ada income efeknya. 624 juta itu dapat dari mana? Income efeknya itu dapat dari 800 juta dikurangin aja sama 176 juta. Hasilnya adalah 624 juta. Yaitu untuk sebelum 2022 atau tahun 2021 ya. Lalu untuk tahun 2022-nya sama seperti pada tahun 2021, kita kurangi percentage of completion dikurang dengan cost recovery pada tahun 2022. Maka hasilnya ada 1 miliar 200 juta. Kita tulisin 1 miliar 200 juta. Oke. Di sini untuk tax efeknya masih sama ya, semuanya pada tahun 2021 sampai 2023 itu tax efeknya 22%. Gak usah ditulisin aja langsung. Hmm, Oke. Nah, jadi untuk tax effect pada tahun 2022 itu kita dapatkan dari 1 miliar 200 juta dikalikan dengan 22%. Hasilnya adalah 264 juta. Lalu untuk income efeknya itu kita dapatkan dari 1 miliar 200 juta dikurangi sama 260 juta, 264 juta tadi. Ini, sorry, dikurangin sama ini. Hasilnya adalah 936 juta. Sama ya di jumlah awal tahun sampai jumlah, ini udah muncul, jumlah awal tahun 2023 sampai jumlah tahunnya 2023 itu sama. Nah, sebentar. Oke. Nah, untuk yang jumlah awal tahun 2023 itu kan tadi sama ya cara mencari difference-nya itu pengurangan dari jumlah awal tahun percentage of completion dikurangi cost recovery.
12.900.000.000 dikurang 10.900.000.000 itu dihasilkan 2 miliar. Oke, lalu untuk tax efeknya sama 2 miliar dikali dengan 22 juta. Hasilnya didapatkan 440 juta. Lalu untuk income efeknya dikurangi saja 2 miliar dikurangi 440 juta. Hasilnya 1.560.000. Lalu di jumlah tahun 2023 itu sama seperti sebelum-sebelumnya, diferensinya dapat dari percentage of completion 7.100.000.000 dikurangi dengan cost recovery yaitu 6.600.000.000. Hasilnya adalah 500 juta. Kita masukkan dulu, oke. Lalu untuk tax effect-nya adalah 500 juta dikali dengan 22% kali dengan 22%. Oke, hasilnya adalah 110 juta. Dan untuk untuk income efeknya, maaf, itu 500 juta dikurangi dengan 110 juta. Hasilnya adalah 390 juta. Dipercantik dulu sebentar. Oke, kira-kira seperti ini untuk yang instruksi nomor satu ya, yang perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode. Lalu untuk jurnalnya itu kita hanya diminta hanya untuk awal tahun, berarti satu jurnal tanggal 1 Januari 2023 itu kita ambilnya dari yang jumlah awal tahun 2023 difference in income ya, yang 2.440 yang 2.440 juta dan 1.560 juta. Untuk nama akunnya itu ada konstruksi dalam proses. Sini aja. Konstruksi dalam proses. Lalu ada utang pajak dan yang bawahnya itu laba ditahan. Oke, dan untuk nominalnya itu di sini ya tadi ya. Konstruksi dalam prosesnya adalah 2 miliar. Ini, pilihin aja. Sebentar. Nah, dan untuk utang pajaknya adalah 440 juta ya. 440 juta. Dan untuk yang laba ditahannya kita ambil yang 156 juta. Oke. Pak udah pasti balance. Kenapa kita ambilnya yang jumlah awal tahun 2023? Karena di instruksinya gitu ya. Buatlah jurnal awal tahun 2023 yang harus dibuat. Oke, mungkin sekian untuk yang materi accounting change and error analysis. Lalu kita ke cash flow. Oke, jadi di materi cash flow itu ada soalnya itu Tobii ZNV merupakan perusahaan dengan alat-alat rumah tangga. Berikut adalah data-data keuangan perusahaan tersebut. Di sini data yang dicantumkan itu hanya income statement dengan additional information ya. Untuk income statementnya itu dimulai dari sales revenue itu ada 7 miliar, ada 7.500.000. Lalu ada COGS dengan beginning inventory, purchase, goods available for sales, dan ending inventory dengan total cost of goods sold-nya atau total COGS-nya itu 4.900.000. Lalu ada gross profit, ada operating expense, dan yang terakhir ada net income. Untuk apa nominalnya berapa aja bisa dilihat. Lalu ada additional information di mana yang pertama accounts receivable increase 200.000 euro during the year and inventory-nya decrease 500.000 euro. Artinya akun piutang piutang usaha itu meningkat sebesar 200.000
di dalam setahun itu, dan inventorinya persediaannya juga menurun ya. Inventory persediaan menurun sebesar 500.000 euro. Lalu yang kedua ada prepaid expense di increase 175.000 during the year. Beban dibayar di muka, prepaid expense, beban dibayar di muka itu meningkat sebesar 175.000 euro dalam setahun itu. Lalu yang ketiga, utang usaha untuk supplies of merchandise itu berkurang 340.000 euro di dalam waktu setahun. Lalu yang keempat, accrued expenses payable itu berkurang 105.000 during the year. Sama berarti dia berkurang 105.000 euro dalam setahun itu. Lalu yang terakhir, yang kelima ada operating expense include depresiasi expense sebesar 85.000. Oke, instruksinya adalah susunlah laporan arus kas 2025 parsial bagian operasi indirect dan bagian operasi direct. Di sini kita hanya mencari apa operating activity saja ya. Sini sebentar. Oke, untuk yang pertama ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung sepertinya sedikit lebih gampang. Jadi uh, pada laporan arus kas metode tidak langsung, aktivitas operasi yang pertama, aduh maaf ini penempatan 1.450 itu harusnya di laba bersih. Jadi kita harus ambil pertama itu laba bersih. Laba bersih dapat dari mana? Di net income 1.450.000 euro. Lalu ada beberapa penyesuaian. Yang pertama itu kenaikan piutang usaha. Di sini kenaikan piutang usaha itu mengurangi ya, bersifatnya mengurangi kas 200.000. Lalu ada penurunan utang usaha itu juga mengurangi karena logikanya kalau dari tahun pertama itu misalkan dia di sini kan apa sih? Di sini tuh accounts payable supplier itu decrease, mengurangi. Kalau misalkan ada utang mengurangi, itu artinya kita membayarkan. Kita membayar itu artinya kas keluar. Maka dari itu di sini penurunan utang usaha itu dia bersifat yang mengurangi. Untuk saldonya sama kayak yang di additional information ya, penurunan utang usaha 340.000. Lalu ada beban depresiasi 85.000. Untuk beban itu dia sifatnya naik ya. Di sini emang gak ada keterangan apakah dia increase atau decrease. Di sini hanya menyatakan kalau ada depresiasi expense atau beban depresiasi sebesar 85.000 euro. Di sini bersifatnya naik. Lalu ada penurunan persediaan. Persediaan yang menurun, ini kan point of view-nya kan dari perusahaan. Kalau ada persediaan yang turun, artinya itu ada yang terjual. Nah, yang terjual sebesar berapa itu 500.000 euro. Berarti di sini menambah 500.000 euro. Lalu kenaikan beban bayar di muka. Nah, kenaikan beban bayar di muka itu berkurang 175.000. Lalu untuk penurunan beban beban harus dibayar atau accrued expense payable itu juga mengurangi ya 105.000. Nah, kalau penyesuaian sudah dicari semua, dijumlahkan saja dari minus 200.000 sampai 105.000. Dapatlah hasilnya 235.000. Dan ini minus ya. Jadi untuk kas bersih dari aktivitas operasi adalah net income 1.450.000 dikurangi dengan tadi jumlah penyesuaiannya dikurangi 235.000. Dapatlah hasilnya 1.215.000. Untuk metode langsung, kelihatannya emang lebih pendek tapi ada rumus-rumusnya. Jadi kalau metode langsung itu pada awal arus kas dari aktivitas operasi yang kita ambil itu adalah penerimaan kas dari konsumen. Beda dengan tadi metode tidak langsung dia net income yang pertama diambil. Yang ini yang pertama diambil adalah penerimaan kas dari konsumen. Untuk penerimaan kas dari konsumen itu rumusnya adalah penjualan dikurang piutang. Penjualan di sini kita scroll ke atas, penjualannya itu ada 7.500.000 lalu dikurangi dengan piutang. Kenapa dikurangi dengan piutang? Karena tadi piutangnya kan bertambah. Artinya ada yang membeli barang kita, namun yang seharusnya
dibayar tapi dia malah menghutang ke kita. Berarti piutang, artinya mengurangi. Berarti penjualan 7.500.000 dikurang 200.000, dapatlah 7.300.000. Lalu ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas di sini ada supplier. Untuk supplier itu dapatkan dari COGS atau harga pokok penjualan dikurangi persediaan ditambah hutang. Di persediaan ini dia mengurang karena tadi inventory decrease berkurang 500.000 ditambah dengan adanya utang kita, sorry, adanya utang yang berkurang artinya dibayar, berarti dia penambah utang. COGS-nya atau HPP-nya di sini adalah 4.900.000, lalu dikurangi persediaan. Persediaan itu 500.000 dan ditambah dengan utangnya, utang usaha 340.000. Maka dapatlah hasil dari supplier ini adalah 4.740.000. Lalu di beban operasi itu ada rumusnya juga, yaitu beban operasional ditambah beban dibayar di muka, ditambah beban yang harus dibayarkan atau accrued expense payable. Maaf, saya nggak tahu bahasa apa nama persis dalam bahasa Indonesia-nya accrued expense payable itu apa. Dan yang terakhir dikurangi beban depresiasi. Oke, jadi langsung aja beban operasional itu tadi, sebentar. Nah, jadi beban operasional itu di income statement itu ada sebesar 1.150.000. Lalu kita tambah dengan beban dibayar di muka. Beban dibayar di mukanya itu 175.000. Lalu kita tambahkan lagi dengan beban yang harus dibayarkan atau accrued expense payable sebesar 105.000. Lalu dikurangi dengan beban operasional. Beban depresiasi. Beban depresiasi bisa kita lihat di additional information di nomor 5 sebesar 85.000. Maka dapatlah hasilnya 1.345.000. Kalau sudah kita jumlahkan pengeluaran kasnya ini, 4.740.000 ditambah dengan 1.345.000. Hasilnya ialah 6.085.000. Di sini emang tidak dipakai kurung karena dari awal sudah namanya pengeluaran kas sudah pasti keluar. Jadi kurangin aja 7.300.000 dikurangi dengan 6.085.000. Dapatlah hasilnya 1.215.000. Dan pastikan untuk metode tidak langsung dan metode langsung itu harus sama ya nilainya. Kas bersih dari aktivitas operasi, metode tidak langsung 1.215. Begitu juga dengan metode langsung 1.215. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk jawaban dari dua materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.